Assalamualaikum, salam kenal teman-teman, dengan aku Linda. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Karena mulai detik ini di channel ini kita akan membahas pembahasan mengenai berbagai peristiwa sejarah, cerita asal-usul, serta kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu yang dianggap ganjil. Jadi buat kalian yang tertarik dengan ceritanya, langsung klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian dapat notifikasi baru dari channel aku dan tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Oke teman-teman, kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai makhluk atau sosok urban legend yang ada di Indonesia. Jujur aku sangat tertarik untuk membahas cerita ini karena menurut aku urban legend sendiri adalah cerita rakyat yang beredar di sekitar kita yang memang benar pernah terjadi, baik kepada sahabat, teman, ataupun keluarga kita sendiri yang pernah mengalami kejadian ganjil yang seringkali mengandung unsur yang mistis bahkan mengerikan. Sebenarnya cerita yang akan aku bawakan ini dibilang serem, gak serem-serem amat ya teman-teman, karena nantinya ini akan berkaitan dengan suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh sosok tersebut. Nah, penasaran kan kalian? Tapi sebelumnya ini disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi cerita ini aku peroleh dari beberapa sumber di media, kemudian aku riset serta aku rangkum kembali untuk aku bawakan ke kalian semua. Jadi sosok urban legend pertama yang akan aku bawakan buat kalian adalah sosok kolor hijau. Kolor hijau sendiri konon katanya adalah makhluk gaib jadi-jadian yang merupakan wujud dari seseorang yang menjalankan ritual tertentu dan melakukan tindakan kriminal dengan bantuan ilmu gaib. Kolor hijau dikenal sering melakukan teror serta melakukan pelecehan kepada kita, khususnya para perempuan. Kolor hijau juga dikenal sering membawa kabur harta benda pemilik rumah yang didatanginya. Menurut beberapa kisah yang beredar di masyarakat, kolor hijau sebelum melancarkan aksinya, dia akan mengelilingi rumah korban agar penghuni rumah terlelap tidur. Nah, konon saat menjalankan aksinya, kolor hijau selalu mengenakan celana kolor berwarna hijau, lalu mencuri barang berharga milik korban, dan kemudian memperkaos perempuan baik yang sudah menikah, gadis maupun yang janda. Nah, jadi cerita mengenai hantu kolor hijau ini dulunya sempat geger dan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Dulunya di tahun 2000-an, hantu kolor hijau ini menebar teror dengan keisengan kepada para korbannya, khususnya para perempuan, untuk mau diajak berhubungan badan dengan sosok tersebut. Kemudian kita masuk ke kesaksian beberapa orang mengenai hantu kolor hijau. Jadi dulunya ada guru pengasihan Nusantara bernama Mbak Firman mengungkapkan alasannya mengapa sosok tersebut dinamakan sosok kolor hijau, yakni dari penampakannya yang menggunakan celana kolor atau celana dalam berwarna hijau. Kemudian ada pula yang menyatakan bahwa wujud hantu ini memang berwarna hijau. Jadi cerita kolor hijau ini berawal dari klien wanita Mbah Firman asal Jawa Barat yang mengaku telah dinodai dan disetujui oleh makhluk ini. Beliau menjelaskan bahwa kasus tersebut sampai ke telinga kepolisian, kemudian kepolisian pun langsung mengusut kasus tersebut. Bahkan tidak hanya klien wanita Mbak Firman, tetapi teman dari kliennya pun ikut menjadi korban pemerkosaan makhluk ini. Karena memang kliennya ini sama-sama tinggal di kos dan kosannya pun merupakan kos yang mewah di kawasan Jawa Barat, yang seharusnya kos ini sudah aman dari adanya maling ataupun tindakan kejahatan lainnya. Nah, menurut klien Mbah Firman ini, jadi sosok kolor hijau ini memiliki ilmu yang dapat membuat dirinya ini menghilang. Terdengar tidak masuk akal, tetapi itulah yang terjadi kepada klien Mbah Firman. Jadi teman-teman, dulunya aku juga pernah dengar ya, bahwa memang ada ilmu yang bisa membuat seseorang itu memang seperti menghilang dari pandangan kita ya.
Ini kalau nggak salah ilmu tersebut itu disebut dengan ilmu gendam. Jadi suatu ilmu yang berkaitan dengan ilmu hitam dan sejenisnya, seperti itulah teman-teman. Aku juga kurang paham. Jadi si targetnya atau seseorang ini memang benar melihat si makhluk itu tuh emang benar-benar hilang dari pandangan kita. Jadi dibuat seolah-olah itu kayak menghilang aja gitu, entah kemana gitu. Nah, dari klien Mbah Firman ini mengaku bahwa dia itu melihat sosok lelaki besar dengan membawa golok besar, memakai celana kolor berwarna hijau, serta memiliki kepala botak dan memiliki tubuh yang berbulu lebat, serta memiliki kuping yang lebar seperti kuping binatang. Setelah klien tersebut menjelaskan kepada Mbah Firman mengenai sosok yang dilihatnya, kemudian Mbah Firman menjelaskan bahwa itu adalah ilmu yang sedang ditempuh atau sedang dilakoni seseorang yang menjelma menjadi sosok kolor hijau tersebut. Konon katanya, jika ada seseorang yang sudah ditangkap oleh makhluk kolor hijau tersebut, bisa dipastikan dia tidak akan bisa lari sebab ilmu yang mendukungnya ini sangat kuat. Nah, itu tadi kesaksian dari Mbah Firman yang mengaku pernah menangani klien yang diganggu oleh makhluk tersebut. Kemudian kita masuk ke ritual kolor hijau sebelum melancarkan aksinya. Sebelum melancarkan aksinya, kolor hijau akan melakukan ritual dengan mengelilingi rumah korban agar si penghuni rumah terlelap tidur. Kemudian setelah melakukan ritual, maka si kolor hijau ini akan mengambil uang serta harta benda lainnya. Kemudian si sosok kolor hijau ini akan membopong korban wanitanya untuk diperkaos di dalam maupun di luar rumah. Setelah memperkaos korbannya, kemudian kolor hijau akan meninggalkan dan membiarkan korbannya tergeletak begitu saja. Nah, konon ilmu kolor hijau yang dimiliki oleh jelmaan manusia itu menjadi salah satu syarat untuk melakukan pesugihan bagi orang-orang yang ingin kaya dengan praktis tanpa melihat proses serta alasan lainnya. Buat kalian yang penasaran, apakah si sosok kolor hijau ini memang benar-benar ada? Apakah mereka berasal dari bangsa siluman? Atau memang manusia yang sedang menjalankan ritual pesugihan? Mari kita masuk ke penjelasan berikutnya. Jadi, makhluk mengerikan ini sering ditampilkan dengan muka hancur, memiliki taring, serta memiliki kuping yang lebar seperti kuping binatang. Jadi berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, kolor hijau sendiri tercipta setelah manusia melakukan kontak langsung dengan sebangsa jin yang mengerikan. Oleh karena itu, si pemilik ajian ilmu hitam ini akan memiliki tampilan 50% atau setengahnya dari jin tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jin tersebut memiliki tampilan yang lebih menyeramkan dari sosok manusia yang menjalankan ajian ilmu hitam ini. Pada ajian ilmu hitam ini biasanya si pengguna akan diberi tugas untuk meniduri perempuan dengan jumlah tertentu. Setelah tugasnya selesai, maka si pengguna akan mendapatkan ilmu yang kebal untuk mendapatkan harta. Kemudian teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai penangkal kolor hijau. Konon katanya untuk menangkal kedatangan sosok ini, kita diminta untuk memagari rumah dengan pagar gaib serta daun kelor. Nah, untuk pagar gaib sendiri di sini aku juga kurang paham ya teman-teman. Mungkin yang dimaksud pagar gaib adalah suatu doa-doa tertentu yang bisa menangkal kedatangan jin dan juga sejenisnya ya. Kemudian untuk daun kelor sendiri, kalau teman-teman belum tahu wujud daun kelor seperti apa, jadi wujud daun kelor itu seperti ini ya. Kedua sarana tersebut dipercayai mampu untuk menangkal makhluk gaib yang akan masuk ke dalam rumah dan melindungi si pemilik rumah dari serangan makhluk gaib tersebut. Percaya ataupun tidak, semuanya kembali ke diri kita masing-masing ya teman-teman. Karena kan Tuhan menciptakan bumi beserta isinya itu beraneka ragam, begitu pula dengan makhluknya ya. Ada yang berasal dari bangsa manusia, kemudian ada juga yang berasal dari bangsa jin maupun sejenisnya. Yang tentunya alamnya pun berbeda dengan kita sebagai manusia.
Patutnya kita harus menghargai dan mengucap rasa syukur kepada Tuhan kita karena begitu maha dahsyat Tuhan dalam menciptakan makhluknya. Sebagai pengingat diri kita juga ya teman-teman, bahwa sebenarnya kita itu hidup berdampingan dengan mereka yang tidak terlihat. Jadi sebaiknya kita saling menghargai aja ya teman-teman. Selagi mereka tidak mengganggu kita, kita pun juga tidak mengganggu mereka. Nah, itu tadi sedikit cerita urban legend yang ada di Indonesia yang cukup menarik dan fenomenal yang ada di lingkungan kita yang perlu teman-teman ketahui. Cerita mistis yang menurut aku berkaitan juga dengan suatu tindakan kriminal karena sosok ini tidak hanya menakuti para korban, tetapi sosok ini juga mengambil uang serta harta benda milik korbannya. Yang kalau dipikir-pikir sebenarnya sosok ini tuh agak-agak mirip tuyul ya teman-teman. Sebenarnya aku sendiri agak-agak ngeri sama sosok ini ya teman-teman. Mengingatkan aku juga perempuan ya. Jadi jangan sampai kejadian ini terjadi kepada diri aku maupun diri para perempuan yang sedang menonton video ini. Mari teman-teman kita berdoa semoga kita semua selalu dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya yang ada di sekitar kita. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Aku juga mohon maaf banget jika ada salah-salah kata ya teman-teman. Semoga sedikit cerita yang aku bawakan ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan kalian mengenai urban legend yang ada di Indonesia. Please aku mohon ke teman-teman support channel baru aku ya teman-teman dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Kemudian jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, klik juga like-nya dan share video ini ke semua sosial media kalian sebanyak-banyaknya karena dengan begitu aku akan makin semangat bikin video-video baru berikutnya. Buat kalian yang mau request nextnya aku bawain cerita apa lagi, tinggal tulis aja komentar kalian di bawah ini ya. Oke teman-teman, sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak ke kalian karena sudah menonton video ini sampai habis ya teman-teman. Ini karena hari udah mulai sore, jadi see you on the next video and bye kawan.